Indonesia-Estonia sepakat perkuat kerjasama bilateral. Wacana revisi Undang-Undang Ormas. Ledakan hebat guncang pelabuhan Syahid Rajai. Halo, selamat malam pemirsa. Kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda dengan sejumlah informasi lainnya pastinya. Dan pemirsa, seperti 4 headline tadi, kami juga akan menghantarkan sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan juga Kepala Daerah. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Dan pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam dari Menteri Luar Negeri Indonesia dan Estonia sepakat memperkuat kerjasama bilateral di bidang perdagangan, investasi, digitalisasi, dan juga keamanan siber. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menlu Margus Sakna di Kemlu RI Jakarta. Pertemuan dilakukan di saat kedua negara merayakan 32 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini. Dalam pertemuan bilateral di Jakarta pada 23 April 2025, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menlu Estonia Margus Tasna menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan diplomatik yang telah berjalan selama 32 tahun. Keduanya sepakat memperluas kerjasama strategis termasuk di bidang perdagangan, investasi, digitalisasi, dan keamanan cyber. Sugiono juga menyambut baik peningkatan pertukaran kunjungan pejabat, kerjasama antar universitas, serta kegiatan seni dan budaya antar kedua negara. Menlu mengapresiasi tren positif dalam perdagangan bilateral dan menekankan pentingnya percepatan penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa. Sugiono juga mendorong peningkatan investasi Estonia di Indonesia dan berharap Estonia sebagai anggota Uni Eropa dapat berperan aktif dalam mendukung CEPA. Selain itu, kedua negara sepakat menjajaki kerjasama digital melalui pembentukan nota kesepahaman antar kementerian terkait. Selain kerjasama ekonomi, kedua Menlu juga membahas isu-isu geopolitik dan geoekonomi terkini. Mereka menekankan pentingnya kerjasama di tingkat bilateral, regional, dan multilateral untuk menjaga perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan bersama. Estonia dipandang sebagai mitra prospektif Indonesia dalam transformasi digital, terutama dalam pengembangan e-government. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah memetakan 28 komoditas unggulan untuk percepatan hilirisasi. Semua komoditas tersebut diklaim berpotensi menghasilkan nilai tambah lebih dari 13.000 triliun rupiah pada tahun 2040 mendatang. Dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kebijakan hilirisasi penting dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah telah membentuk satuan tugas untuk percepatan hilirisasi pada 2025 dan mendorong gelombang investasi besar-besaran. Investasi untuk sektor ini diperkirakan mencapai 407 triliun rupiah, hampir seperempat dari total investasi nasional. Wapres Gibran menegaskan bahwa Indonesia telah dianugerahi sumber daya alam yang sangat melimpah, namun kekayaan alam saja ternyata tidak cukup. Sebab menurutnya, yang menjadi tantangan saat ini justru bagaimana mengolah kekayaan alam tersebut agar memiliki nilai tambah yang maksimal. Oleh sebab itu, kebijakan hilirisasi penting untuk kita lakukan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah arah yang saat ini sedang Indonesia tempuh, dan Bapak Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa hilirisasi itu kunci kemakmuran dan harus dilakukan di semua komoditas unggulan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Gibran pun menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi adalah jalan yang sah dan wajib ditempuh demi kemakmuran rakyat.
Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun telah secara tegas menjadikan hilirisasi sebagai strategi utama pembangunan nasional di semua sektor. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi meninjau langsung kawasan wisata prioritas nasional Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam memenuhi aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dalam kunjungannya, Wakil Ketua DPR RI Komisi 12 menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik di tengah masifnya pembangunan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam memenuhi aspek analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi saat meninjau langsung kawasan wisata prioritas nasional tersebut. Dalam kunjungannya, Bambang menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik di tengah masifnya pembangunan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Komisi 12 yang juga membidangi isu lingkungan hidup menaruh perhatian terhadap peningkatan jumlah wisatawan dan investasi di wilayah ini. Menurut Bambang, arus kunjungan yang meningkat harus diimbangi dengan penataan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi AMDAL. Politisi fraksi Partai Gerindra ini menyebut bahwa beberapa waktu lalu sempat terjadi persoalan sampah di salah satu destinasi wisata sekitar Labuan Bajo, yang sampai saat ini melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Pariwisata untuk turun tangan. Kondisi tersebut menjadi alarm bagi Komisi 12 untuk turun langsung memantau pengelolaan lingkungan di kawasan ini. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar banyaknya sampah dan juga waktu itu ada Wakil Menteri Pariwisata sampai ikut membersihkan sampah di salah satu objek wisata di Labuan Bajo, khususnya di Padar ya kalau nggak salah. Nah, kami setelah mendengar itu, kami sebagai komisi yang membidangi lingkungan hidup, kami turun ke sini untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan baik dari sisi AMDAL-nya terkait investasi-investasi yang sangat agresif dan cukup masif di Labuan Bajo ini cukup baik untuk pembangunan bangsa kita ke depan, bisa menyerap tenaga kerja, tapi kita juga tetap harus mempertimbangkan aspek pengelolaan lingkungannya, khususnya terhadap AMDAL-nya gitu. Dan kami kemarin melihat salah satu hotel di sini, mereka juga dalam pengelolaan AMDAL-nya cukup baik. Kita berharap hotel-hotel yang lain atau pengelola wisata yang lain dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kemarin yang salah satu yang kita kunjungi. Lebih lanjut, Bambang menyatakan bahwa Komisi 12 akan terus mendorong para pelaku usaha wisata, termasuk pengelola kapal wisata dan hotel, agar berkomitmen terhadap aspek ramah lingkungan, termasuk dalam hal pengelolaan limbah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia Wiono Komojojo menyampaikan sejumlah poin penting terkait komitmen perusahaan dalam mempercepat industrialisasi di sektor maritim Indonesia. Nah, juga hal ini disampaikan Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia usai acara bisnis gathering di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin 28 April 2025. Wiono Komojojo menjelaskan adanya acara bisnis gathering merupakan wujud komitmen PT PAL Indonesia dalam mempercepat industrialisasi di sektor maritim. Langkah ini akan memperkuat ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan yang luas, serta memicu diversifikasi industri turunan. Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia, Brian Yuliarto juga turut hadir dalam acara ini untuk memberikan dukungan pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan bisa bersaing secara global. PT PAL juga menjalin kerjasama strategis dengan Krakatau Steel untuk menciptakan ekosistem rantai pasok yang kuat. PT PAL berharap dapat mendorong tumbuhnya industri manufaktur komponen kapal di dalam negeri, termasuk mesin-mesin utama, sehingga mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kemudian kehadiran Bapak Menteri Pendidikan itu adalah sebagai bentuk dukungan pemerintah terkait pemberdayaan sumber daya manusia dan untuk bisa bersaing secara global. Karena di dalam industri maritim itu dibutuhkan tenaga-tenaga expert di bidang engineering, di mana semua disiplin ilmu di bidang perkapalan. Kemudian yang terakhir,
ada dua, yaitu kerjasama dengan Krakatau Steel yang saat ini sudah kita kerjasama dengan Krakatau Steel dengan skema industrialisasi yang sedang kita bangun. Kita akan jadikan sebuah ekosistem rantai pasok, di mana kita hanya saat ini yang kita kerjasama dengan Krakatau Steel hanya parsial, namun kita akan buat paket keseluruhan kebutuhan kapal yang akan dibangun. Kita sinergikan dengan Krakatau Steel sehingga kebutuhan seluruh kapal-kapal yang akan dibangun bisa diproduksi steel plate-nya dari dalam negeri. Itu salah satu goal dari bisnis gathering ini sebagai langkah percepatan agar TKDN kita bisa terangkat, maka industri di dalam negeri akan berkembang karena saat ini skala keekonomian untuk membangun pabrik-pabrik komponen kapal di dalam negeri masih belum memenuhi. Apabila semua itu kita jadikan satu industri kebutuhan, semua kita jadikan satu, maka skala ekonomi akan masuk. Demikian. Wiono menyampaikan hal ini merupakan salah satu goals dari acara bisnis gathering yang diharapkan dapat meningkatkan skala perekonomian industri komponen kapal dan mendorong pertumbuhan industri maritim secara keseluruhan. Dari Jakarta, Konita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau proyek pengembangan Pelabuhan Patimban fase 1-2 yang meliputi car terminal atau paket 5 dan di kontainer terminal paket 6 pada Sabtu 26 April 2025. Menhub Dudi memastikan progres pembangunan di kedua area tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Hingga saat ini progres pembangunan car terminal sudah menyentuh angka 78,90%. Ditargetkan akan rampung pada 28 Oktober 2025. Pelabuhan Patimban di Subang menunjukkan kinerja positif dalam kegiatan ekspor-impor, terutama ekspor kendaraan. Pelabuhan ini telah menjadi rute utama untuk ekspor mobil dari Jawa Barat dengan tujuan utama di Filipina, Brunei Darussalam, dan Jepang. Impor juga meningkatkan dengan negara seperti Jepang, Malaysia, China, dan Thailand menjadi tujuan utama ke depan. Menhub Dudi memastikan progres pembangunan di kedua area tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Menhub juga menjelaskan hingga saat ini progres pembangunan car terminal sudah menyentuh angka 78,90%. Ditargetkan akan rampung pada 28 Oktober 2025. Sementara progres pembangunan kontainer terminal sudah menyentuh angka 73,87%, ditargetkan akan rampung pada 3 November 2025. Pembangunan car terminal paket 5 merupakan lanjutan pengembangan areal terminal kendaraan paket 1 yang saat ini telah beroperasi. Dengan terbangunnya dermaga kendaraan paket 5, maka kapasitas terminal kendaraan nantinya akan meningkat dari 218.000 completely built up menjadi 600.000 CPU. Adapun kapasitas terminal peti kemas akan meningkat dari 250.000 tes jadi 1,9 juta tes. Menhub Dudi mengajak para pelaku bisnis untuk berpartisipasi dan melakukan kegiatan usaha di Pelabuhan Patimban. Keberhasilan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan bisa tercapai tanpa adanya peran dan dukungan dari para pelaku bisnis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memberikan apresiasi kepada Kapolda Kepulauan Riau beserta jajaran yang telah memprakarsai deklarasi bersama pencegahan dan pemberantasan pekerja migran ilegal dan TPPO. Dan Kepulauan Riau dinilai telah lama menjadi titik rawan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Kepulauan Riau dinilai kerap dimanfaatkan sebagai jalur keberangkatan menuju Malaysia, Singapura, dan negara lainnya melalui Pelabuhan Tikus. Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Maret 2025, Kemen P2MI mencatat sebanyak 2.637 calon pekerja migran berhasil dicegah keberangkatannya secara non-prosedural. Oleh karenanya, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding memberikan apresiasi kepada Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asef Safrudin beserta jajaran yang telah memprakarsai deklarasi bersama pencegahan dan pemberantasan pekerja migran ilegal dan TPPO. Menteri Karding menegaskan ada dua pendekatan strategis yang didorong dalam upaya ini. Jadi ada dua hal itu yang kita dorong kepada seluruh pihak yang ada di Kepri ini. Satu, penegakan hukum yang kuat, terutama terhadap calo, terhadap sindikat atau mafia. Yang kedua adalah melakukan apa yang disebut pendekatan yang lebih soft, lebih halus
yaitu semua yang dicegah kita akan klasifikasi klaster untuk dilatih lalu diberangkatkan kembali ke negara mereka sehingga mereka prosedur. Deklarasi P2MI bersama Kapolda Riau dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan pekerja migran ilegal dan TPPO. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir sesaat lagi dengan informasi lainnya, salah satunya terkait polisi tidur 4 lapis di Klaten akhirnya dibongkar. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam, pemirsa. Kota Depok merayakan hari jadi ke-26 pada Minggu 27 April 2025. Upacara peringatan HUT ke-26 Kota Depok ini dipimpin oleh Wali Kota Depok, Supian Suri. Dan juga Supian ini menyampaikan pihaknya memberikan sejumlah hadiah bagi masyarakat Kota Depok yang menyambut momen istimewa ini. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-26 Kota Depok dilakukan dalam upacara bendera di lapangan Depok Open Space Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Pajoran Mas, pada Minggu 27 April 2025. Wali Kota Depok Supian mengatakan, pihaknya memberikan sejumlah hadiah bagi masyarakat Kota Depok menyambut momen istimewa ini. Selain itu, ada juga pengurangan denda pajak dan penghapusan piutang pajak bagi masyarakat yang lalai membayar PBB selama ini. Tak hanya itu, Pemkot Depok juga memberi kesempatan khusus kepada warga usia lanjut menikmati ruang publik di alun-alun Kota Depok dan alun-alun barat di Sawangan sekali dalam sebulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Revitalisasi TPS 3R Katulampa yang terletak di Perumahan Mutiara Bogor Jaya, Katulampa, Kota Bogor, diresmikan Wali Kota Bogor Dedi Arahim. TPS 3R Katulampa diharapkan menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Rahim meresmikan hasil revitalisasi Taman Kreasi Olah Sampah Terintegrasi atau TAKESI, tempat pengolahan sampah terpadu, reduce, reuse, recycle, Mutiara Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Keberadaan TAKESI TPST 3R MBR ini merupakan bagian dari semangat Kota Bogor dalam penanganan sampah yang dikelola langsung oleh warga sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Revitalisasi TAKESI TPST 3R MBR menjadi penting dari strategi penanganan sampah. Ini contoh nyata bagaimana masyarakat bisa berkolaborasi
untuk mengurangi dampak sampah di lingkungannya. Ini bagian dari semangat Kota Bogor dalam rangka penanganan sampah yang dikelola langsung oleh warga yang namanya TPS 3R. Jadi kalau kita lihat, tidak mungkin semua permasalahan sampah ini ditangani oleh pemerintah daerah. Jadi perlu kebersamaan, perlu kontribusi, perlu sinergi, dan tentu saja ini bentuk nyata dari sinergi, kolaborasi, partisipasi, dan juga semangat, spirit ya, dari warga untuk bisa menangani mengolah sampah dari rumah masing-masing di wilayah masing-masing. Pada peresmian tersebut dihadiri anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadila, anggota Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Eka Wardana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Denny Wismanto, Sekdis Dinas PUPR Muhammad Hutri, Camat Bogor Tinur, Lurah Katulampa, Ketua TPS 3R MBR, dan tamu undangan lainnya. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali menarik perhatian publik lewat unggahan terbarunya di Instagram. Dan juga dalam unggahan tersebut, Menteri Kehutanan bersama Rocky Gerung menanam pohon di Jambore Karhutla 2025. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali menarik perhatian publik lewat unggahan terbarunya di Instagram bersama Rocky Gerung pada Minggu 27 April 2025. Dalam keterangan unggahan tersebut, Raja Juli Antoni menulis "No Rocky, no party" disertai emoji tersenyum dan daun. Unggahan ini pun langsung menuai berbagai respon dari warganet. Sejumlah komentar menunjukkan antusiasme terhadap pendekatan baru yang dibawa Raja Juli Antoni dalam memimpin sektor kehutanan. Sebagai informasi, pendiri Tumbuh Institut Rocky Gerung turut ambil bagian dalam kegiatan penanaman pohon di acara Jambore Karhutla 2025. Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung sempat bergurau dengan membuat akronim baru untuk polisi, yakni Pohon Lindung Seluruh Indonesia. Rocky menyampaikan bahwa upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan optimisme bangsa menuju masa depan yang lebih baik, terutama terkait pelestarian alam dan penghijauan lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf ini meninjau kesiapan sekolah rakyat di Sentra Satria Kabupaten Banyumas pada 24 April 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos pun mengajak calon siswa dan orang tua untuk melihat langsung sekolah rakyat di Kabupaten Banyumas tersebut. Mengecek kesiapan sekolah rakyat di Banyumas, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf meninjau kesiapan sekolah rakyat di Sentra Satria Kabupaten Banyumas pada 24 April 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos pun mengajak calon siswa dan orang tua untuk melihat ruang kelas dan asrama di sekolah rakyat tersebut. Antusiasme calon siswa sangat terlihat dan orang tua pun mendukung penuh pendidikan mereka. Nah, saya ingin melihat komitmen orang tua, saya juga ingin melihat semangat siswa-siswa yang nanti akan sekolah di sini. Lihat anak-anaknya ini udah kelihatan semangat semua, orang tuanya juga sudah berkomitmen untuk supaya mereka memberikan dukungan penuh proses belajar mengajar putra-putrinya di sekolah rakyat ini. Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa kemungkinan bulan ini para calon siswa tersebut sudah terdaftar dan kemudian mengikuti tes selanjutnya, diantaranya tes administrasi dan tes kesehatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya akan siap membahas revisi undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan jika diusulkan oleh pemerintah. Dan juga dalam usulan revisi tersebut muncul usai banyaknya aksi premanisme berkedok ormas yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda usai rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri dan seluruh gubernur Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rifki Nizami menilai ormas yang meresahkan bukan organisasinya, melainkan individu yang mengatasnamakan ormas dan melakukan tindakan premanisme di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia menyebut tindakan yang tepat ialah melalui proses penegakan hukum yang tegas. Dirinya juga menjelaskan, jika targetnya membubarkan ormas yang bermasalah, maka revisi terhadap UU Ormas belum terlalu mendesak untuk dilakukan. Kalau bagi kami di DPR, terutama Komisi 2 DPR RI, kalau memang itu usulan dari pemerintah dan kami ditugaskan oleh pimpinan DPR untuk membahasnya, kami siap. Tetapi menurut pandangan saya pribadi ini ya, bukan sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, kalau yang meresahkan itu adalah perilaku orang per orang yang kerap mengatasnamakan ormas, misalnya melakukan pemerasan,
premanisme, kemudian hal-hal lain yang kemudian tidak pada tempatnya, kata kuncinya dua. Satu, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Itu kan masuk dalam tindak pidana umum. Sepanjang kemudian aparat penegak hukum melakukan penegakan, orang mau malak, mau meras, minta THR dan seterusnya, harusnya isu ini nggak jadi masalah. Tetapi kalau memang betul ini adalah perilaku secara kolektif kelembagaan institusional ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas, itu kan sebetulnya sudah memberikan mandatori kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, termasuk di dalamnya pembubaran terhadap ormas itu sendiri. Kita tahu pemerintah pernah punya pengalaman membubarkan ormas, dan undang-undangnya kan undang-undang yang sekarang. Artinya kalau targetnya adalah membubarkan ormas-ormas yang bermasalah, menurut pandangan saya pribadi, revisi terhadap undang-undang ormas belum terlalu urgen. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Komisi 9 DPR RI mengadakan RDPU, rapat dengar pendapat umum bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia terkait usulan perbaikan regulasi dan implementasi program kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyoroti realita di lapangan, bagaimana akses dan kualitas layanan BPJS yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Komisi 9 DPR RI mengadakan RDPU bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia terkait usulan perbaikan regulasi dan implementasi program kesehatan. Dalam pertemuan ini, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyoroti sejumlah isu penting yang menjadi fokus bersama antara Komisi 9 dan mitra sektor kesehatan. Salah satunya anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyoroti realita di lapangan, bagaimana akses dan kualitas layanan BPJS yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Meski cakupan JKN sudah lebih dari 90%, masih banyak warga miskin yang sudah terdaftar BPJS justru tidak bisa menggunakan haknya karena minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan yang ada. Berdasarkan usulan yang diberikan, Edi menekankan pentingnya mengubah persepsi terhadap tenaga medis di puskesmas dengan di rumah sakit yang sering dipandang sebelah mata. Sistem kapitasi di puskesmas yang belum merata juga menjadi tanggung jawab bersama Komisi 4 beserta mitra lainnya. Kan persoalannya begini, JKN kita sudah mengcover di atas 90%. Artinya sebagian besar penduduk sudah menjadi peserta BPJS. Tetapi ketika dia mau menggunakan manfaatnya, dia nggak bisa bayar tapi nggak bisa menggunakan manfaat. Kan nggak adil. Dan itu terjadi pada daerah-daerah terpencil. Padahal di sana daerah terpencil itu kita temukan orang miskin. Orang miskin menjadi peserta BPJS malah justru tidak bisa menggunakan manfaatnya sebagai anggota karena tidak adanya layanan kesehatan. Tetapi yang lebih penting persepsi terhadap kompetensi SDM kesehatan itu saat ini harus dibongkar semuanya. Karena begini, banyak perawat, bidan, mungkin juga kesmas juga, mungkin dokter juga yang sering membedakan antara SDM yang ada di puskesmas dan hospital. Padahal kan harusnya nggak seperti itu. Kalau dibedah dalam ilmu public health, kompetensi SDM yang ada di puskesmas itu jauh lebih sulit daripada di hospital. Tetapi persepsi para pemegang keputusan itu masih mungkin seperti itu. Nah, ini yang perlu kita bongkar. Termasuk juga sistem kapitasi yang ada di puskesmas. Kan Anda ingin mengkaitkan dengan kinerja, berbasis kinerja, tidak sama rata. Kalau di Jakarta dengan di Jambi tentu beda dong. Effortnya juga beda. Biaya operasionalnya juga beda. Tapi kalau disamaratakan nanti orang bekerja baik dan tidak baik sama saja. Ini nggak fair. Jadi apa yang disampaikan Pihak FKM UI menyambut baik kesempatan ini. Seorang perwakilan dosen menyampaikan apresiasi atas ruang dialog tersebut, serta membuka peluang kerjasama lanjutan dengan Komisi 9 DPR RI. Ia juga memperkenalkan mahasiswa S2 dari berbagai latar belakang dan daerah yang turut hadir dalam rapat. Selain itu, isu layanan kesehatan peduli remaja juga menjadi sorotan. Edi menilai perlunya edukasi dan pendekatan layanan yang lebih sesuai bagi generasi muda, termasuk mahasiswa. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kesenjangan persepsi antar generasi dalam pola pergaulan dan akses layanan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, polisi tidur di Jalan Pemuda Klaten dibongkar setelah menuai sorotan karena dianggap terlalu tinggi dan membahayakan pengendara. Dan juga pembongkaran dilakukan atas arahan Bupati Klaten sebagai respon terhadap keluhan masyarakat. Deretan polisi tidur di jalur lambat Jalan Pemuda Klaten tepat di seberang kompleks Pemkab Klaten menjadi sorotan publik. 4 polisi tidur yang terpasang terlalu rapat dan tinggi dinilai membahayakan pengendara serta tidak sesuai standar keselamatan jalan. Keberadaannya bahkan viral di media sosial karena dianggap rawan kecelakaan. Menanggapi hal ini, Bupati Klaten Hewenang Wajar Ismoyo turun langsung mengawasi pembongkaran yang juga disaksikan oleh warga sekitar. Pembongkaran dimulai sejak Minggu pagi hingga sore dengan 8 polisi tidur di barat dan timur simpang pertokoan sudah diratakan. Kepala Dinas PUPR Klaten Suryanto menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan untuk meratakan permukaan jalan dan akan dilanjutkan dengan penyempurnaan. Langkah pembongkaran ini merupakan respon atas keluhan masyarakat dan untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan. Meskipun awalnya dipasang atas inisiatif warga, keberadaan polisi tidur yang tidak sesuai ini justru menimbulkan keresahan. Kini, jalan di kawasan tersebut diharapkan kembali nyaman dan aman dilintasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, di antaranya 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Gambir. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjut informasi peristiwa berikut ini. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman Ibunda Bim Bim Sleng, Yvette VCH atau yang akrab disapa dengan Bunda Yvette di TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Sejumlah keluarga, kerabat hingga artis tanah air turut menghantar jenazah Bunda Yvette ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Potlot 3, Duren 3, Jakarta Selatan, jenazah Ibunda Bim Bim Sleng, Yvette VCH atau akrab disapa Bunda Yvette dimakamkan di TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu siang. Ratusan pelayat yang terdiri dari keluarga, kerabat, hingga artis tanah air turut mengantar jenazah Bunda Yvette ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana duka pun menyelimuti saat jenazah Bunda Yvette dimasukkan ke liang lahat. Vokalis Sleng Akhadi Wira Satriaji atau akrab disapa Kakak mengenang almarhumah Bunda Yvette sebagai sosok yang tak pernah menyerah, baik terhadap dirinya
maupun perjalanan grup band Slank. Bahkan sebelum meninggal dunia pada Sabtu kemarin, Bunda Yvette diam-diam sejak lama menyiapkan baju seragam untuk dikenakan oleh para anggota Slank, keluarga, dan manajemen. Kakak mengungkapkan, seragam yang dikenakan di pemakaman Bunda Yvette adalah kejutan yang disiapkan sejak tahun 2017. Ia menambahkan 100 piece kaos seragam yang disiapkan oleh Bunda Yvette tersebut, semua nama penerimanya ditulis tangan langsung oleh Bunda Yvette. Selalu ada di setiap hatinya kita semua karena Bunda selalu berusaha untuk mencampuri urusan kita walaupun sedikit. Tapi waktu itu mungkin aku sadarnya dia kayak annoying, tapi ternyata Bunda, kekeras kepalaan Bunda ternyata bermanfaat buat, paling nggak buat hidupku pribadi lah. Kekeh memperjuangkan aku, kekeh memperjuangkan Slank untuk bisa sembuh, kekeh sampai terakhir untuk Slank tetap kasih kostum. Jadi ada sedikit cerita, aku mewakili Pulau Biru, mewakili Mas Adri, Mas Bim Bim, Mas To, Ila. Jadi Bunda tuh 2017 diam-diam sebelum pandemi, secara diam-diam, kompakannya nggak tahu sama siapa, dia cetak baju ini yang kita pakai ini. Ada inisial namanya, ada panggilan nama suaminya kepadanya. If dia merencanakan sesuatu, bikin kaos, aku nggak tahu nyetak berapa, tapi yang pasti 100. Dia cetak 100, dinamain semua ini kaos buat Bim Bim yang pakai sama istrinya, sama anak-anaknya. Kaos ini Bang Denny yang pakai, kaos ini Viras yang pakai, kaos ini Mezaluna yang pakai. Semua dia tulis tangan sendiri. Itu jauh sebelum 8 tahun lalu, iya. Jadi dia, ya lu bayangin sendiri lah, dia segitu in charge-nya ke kehidupan kita semua. Iya kan? Jadi kalau lu mau cari manajer atau cari penasehat ya nggak ada lagi sih. Psikiater, terus ya. Tapi seorang ibu, aku pikir basicnya sama seperti yang Bunda punya, yaitu tidak pernah akan menyerah sama anak-anaknya. Saya mewakili keluarga, terima kasih. Seperti diketahui, Bunda Yvette dikenal luas sebagai sosok penting di balik perjalanan karir grup musik Slank. Selain sebagai ibu dari Bim Bim, Bunda Yvette juga berperan penting sebagai manajer grup Slank. Tak hanya mengurus kebutuhan administratif, Bunda Yvette juga sosok yang dikenang membimbing Slank hingga meraih kesuksesan besar di industri musik tanah air. Peranannya di balik layar menjadi Slank tetap eksis di tengah tantangan zaman. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah ledakan dahsyat mengguncang pelabuhan Sahid Rajai di Bandar Abbas, Iran Selatan pada Sabtu 26 April 2025 waktu setempat. Dan juga insiden ini mengakibatkan 25 orang meninggal dunia, sementara 800 orang lainnya mengalami luka-luka. Ledakan terjadi sekitar pukul 12.00 waktu setempat di area dermaga kontainer pelabuhan yang merupakan pusat logistik dan perdagangan terbesar di Iran. Sumber awal menyebutkan kebakaran kecil yang dipicu pada suhu udara mencapai 40 derajat Celcius. Dengan cepat menjalar ke timbunan bahan-bahan yang mudah terbakar, sehingga menyebabkan ledakan besar yang merusak area sekitar. Akibat insiden ini, pemerintah Iran menetapkan status darurat di Provinsi Hormozgan dan memerintahkan penutupan seluruh sekolah, serta kantor dalam radius 23 km dari lokasi ledakan. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses evakuasi dan pencarian korban, serta mengantisipasi bahaya dari asap beracun yang menyebar ke wilayah sekitar. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran bekerja sepanjang malam untuk mengendalikan api yang membesar. Sementara helikopter dan pesawat dikerahkan untuk menjatuhkan air ke asap hitam yang membumbung dari tumpukan kontainer pengiriman. Dari gambar yang beredar memperlihatkan truk-truk terbakar, serta puing-puing berserakan di jalan.
Sementara korban segera dievakuasi ke pusat medis terdekat. Penyebab pasti ledakan hingga kini masih dalam penyelidikan. Namun insiden ini diduga oleh kebakaran di depot penyimpanan bahan kimia dan bahan berbahaya, serta kelalaian dalam pengelolaan bahan mudah terbakar. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi dan penanganan korban masih terus berlangsung. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Maijen Jonosewojo, Surabaya pada Minggu dini hari 27 April 2025. Insiden ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi sekitar pukul 3:33 waktu Indonesia Barat ketika truk lawan arah menuju Pakuwon. Saat melintas di depan ruko, truk menabrak mobil dan tak mau berhenti, sehingga truk mengalami oleng dan menabrak pengendara motor yang tengah berhenti. Tabrakan keras tersebut mengakibatkan pengendara motor berinisial Y, 32 tahun, meninggal di tempat dengan kondisi motor yang rusak parah. Kemudian truk berhenti usai menabrak bangunan dalam kondisi truk yang hancur, pada bagian kaca depan pecah. Dengan kondisi sopir truk juga tidak sadarkan diri. Pengguna jalan yang melihat kejadian tersebut langsung melapor ke unit laka Satlantas Polrestabes Surabaya dengan mengerahkan polisi dan tim medis untuk mengevakuasi korban ke RSUD Dr. Sutomo, serta dibantu 1 unit dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya untuk evakuasi truk. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden tak terduga terjadi di sebuah sekolah di Surabaya saat seorang guru terjebak di dalam lift sekolah. Dan juga beruntung evakuasi cepat dilakukan, namun guru ditemukan tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Viral di media sosial, peristiwa tak terduga terjadi di sebuah sekolah di kawasan Jalan Raya Manukan Kulon, Surabaya pada Senin 28 April sekitar pukul 7:44 waktu Indonesia Barat ketika seorang guru terjebak di dalam lift. Kejadian ini cepat diketahui oleh penjaga sekolah dan guru lainnya yang segera meminta bantuan kepada tim BPBD Surabaya dan petugas pemadam kebakaran. Saat proses evakuasi berlangsung, petugas BPBD Surabaya bersama tim keamanan sekolah membuka lift kemudian mengeluarkan guru yang terjebak di dalam lift. Petugas menemukan guru tersebut dalam keadaan tak sadarkan diri. Dinas Kesehatan yang hadir di lokasi langsung memberikan penanganan medis sebelum membawa korban ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kejadian ini langsung menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti dari insiden tersebut. Sementara itu dalam situasi serupa, jika terjebak di lift, penting untuk tetap tenang, menekan tombol darurat, dan segera menghubungi layanan penyelamatan atau pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bocah berusia 12 tahun ditemukan meninggal dunia setelah 2 hari dinyatakan hilang di Sungai Kapuas, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban sekitar 600 meter dari lokasi awal tenggelam. Seorang bocah laki-laki bernama Ilham 12 tahun telah ditemukan tim SAR gabungan sekitar 600 meter dari tempatnya tenggelam di Sungai Kapuas dalam kondisi meninggal dunia, di mana korban sudah hilang sejak 3 hari yang lalu ketika sedang mandi. Saat ini korban pun telah diserahkan kepada keluarga dan disemayamkan di rumah duka. Sejak hari pertama pencarian, tim melakukan berbagai upaya mulai dari penyelaman, pencarian permukaan menggunakan visual, dan aqua ice. Sebelumnya diketahui pada Kamis 24 April 2025 pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, korban mandi di Sungai Kapuas namun terseret arus dan tenggelam. Pada saat itulah dilakukan upaya untuk melakukan pencarian oleh keluarga dan warga setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar 2 kelompok remaja pecah di Jalan Semboja Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Tak hanya saling lempar batu dan petasan, para pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam hingga air keras. Keheningan malam dan lengangnya kondisi jalan saat warga tengah beristirahat pada Minggu dini hari tadi dimanfaatkan 2 kelompok remaja untuk tawuran. Bak di medan perang, kedua kubu remaja yang bertikai terus saling serang dengan lemparan batu, botol kaca, dan petasan. Demi bisa melukai lawannya, tak sedikit pelaku tawuran yang nekat membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar hingga air keras. Menurut petugas keamanan setempat, kedua kelompok remaja yang diduga berasal dari warga sekitar tiba-tiba bertemu dari 2 arah berbeda. Meski semula hanya saling lempar batu,
namun tawuran semakin meriah saat keduanya menyerang dengan petasan, siraman air keras, dan acungan senjata tajam. Meski kondisi saat itu sangat sepi, namun aksi brutal kedua kelompok remaja tersebut dikhawatirkan bisa berdampak rusaknya rumah, perkantoran, hingga kendaraan yang terparkir di luar. Kejadiannya misalnya kelompok pihak lawannya itu datang dari sana pakai motor kumpul di sini depan kantor Jalan Cideng Timur nomor 36 dan 35 ya. Lawannya dari belakang masuk ke Jalan Samboja ya, areanya Jalan Samboja. Jadi pertempurannya di sini, mereka tarik mundur biasa. Kejadiannya di sini sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi jatuh hari Minggu pagi ya, jam 3 gitu. Ya bawa sajam, bawa barang-barang semuanya seperti samurai, celurit, juga batu, termasuk air keras. Pihak keamanan permukiman telah meminta dengan petugas kepolisian agar menempatkan personil polisi saat malam hari, terutama pada akhir pekan yang berpotensi pecahnya aksi tawuran. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 15 warga yang terdampak banjir di Kampung Cibakung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Minggu dini hari 27 April 2025. Evakuasi dilakukan setelah hujan deras menyebabkan tanggul jebol dan banjir melanda sejumlah titik di wilayah tersebut. Menanggapi kejadian tersebut, kantor SAR Bandung segera berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Cianjur dan mengerahkan personil unit siaga SAR Cianjur untuk melakukan evakuasi. Hingga pukul 2 dini hari, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 15 warga terdampak banjir di Kampung Cibakung, meliputi 9 orang dewasa, 2 anak-anak, dan 4 balita. Seluruh warga yang dievakuasi kemudian dibawa ke pesantren Nurul Huda Al-Hasani untuk mendapatkan perlindungan sementara dan memastikan keselamatan mereka. Operasi evakuasi resmi ditutup pukul 5.00 waktu Indonesia Barat setelah tinggi air turun menjadi 10 cm dan tidak ada permintaan evakuasi tambahan, sehingga seluruh unsur SAR kembali ke satuan masing-masing, menandai berakhirnya operasi penyelamatan. Dari Jakarta, Adelia Saptiadina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.